أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكفى. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita selalu bersalawat kepada baginda yang mulia Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur dengan selalu bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita orang yang menjadi orang yang disyafaati di yaumil akhir hendaknya, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ikhtiar, doa dan tawakal. Kita merasakan beberapa bulan belakang ini, terutama pada masa COVID-19 ini, ekonomi, pendidikan, politik dan lain sebagainya itu rusuh, sehingga banyak orang-orang yang putus asa atas COVID-19 ini. Banyak orang yang putus asa, tidak mau berusaha karena yang ditimpakan kepadanya, sehingga menganggap dirinya tidak bisa untuk melalui ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan sesuatu kepada kita kecuali kita sanggup akan memikulnya. Berbicara tentang usaha atau doa, dalam riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa merupakan ibadah. Doa adalah senjata yang pungkas, senjata yang kuat bagi orang-orang yang beriman. Senjata bagi orang-orang Islam adalah salah satunya doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menginginkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita. Berdoalah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berdoa kepadanya. Ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Ar-Ra'd, ya, jadi doa atau sesuatu yang kita inginkan itu haruslah diiringi dengan ikhtiar, ya, diiringi dengan berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kita merubah nasib kita sendiri. Jadi kita pengen merubah nasib kita dari orang yang berkekurangan, tentu kita harus berusaha. Begitu juga ada kita sifat iri, ada kita sifat perit, ada kita sifat dengki dalam hati kita. Itu tidak akan bisa berubah kecuali diri kita yang merubahnya sendiri. Kita belajar merubah watak yang iri, dengki dan sombong tersebut sehingga ia menjadi baik. Allah tidak akan merubahnya kecuali diri kita sendiri yang merubahnya. Begitu juga apabila kita ingin sembuh, maka kita sendiri akan berobat. Maka kita sendiri mencari bagaimana cara sembuh tersebut. Kita biarkan kita sakit, kita biarkan kita tidak berobat, maka dengan demikian kita tidak akan mendapatkan kesembuhan dari yang kita inginkan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ketika kita ketika kita ingin merubah nasib kita, maka kita harus berbuat, maka kita harus berusaha, jangan diam, maka kita harus berusaha.
Dengan demikian, usaha dan doa yang kita lakukan ada dua keuntungannya. Yang pertama, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah, dan ibadah tersebut diganjari dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Begitu juga usaha yang kita lakukan merupakan bagian dari pahala bagi kita karena usaha yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun keberuntungan lainnya, maka apabila kita tidak mendapatkan keinginan kita, maka kita tidak dapat apa yang kita mau. Dengan demikian, doa yang kita lakukan, doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah, merupakan pahala untuk kita, walaupun keberhasilan tersebut belum kita dapatkan. Dan insyaallah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita tidak di dunia ini, insyaallah kita akan dapatkan di akhirat, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lihat beberapa kisah tentang bagaimana seseorang tersebut diberikan Allah Subhanahu wa taala apa yang ia inginkan. Salah satunya kisah Uqbah bin Nafi', seorang sayyidina, seorang sahabat yang beliau buta, tapi diajarkan untuk berdoa. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berikan penglihatan kepadanya. Begitu juga kisah sahabat Abu Abdullah bin Al-Habib Al-Qurtubi. Beliau di saat itu melakukan perjalanan dengan perahu. Yang perahunya itu diterpa ombak. Dengan demikian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, hilangkan kesusahan pada diriku. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Artinya jika kita menginginkan sesuatu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala serta diiringi dengan usaha. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Lanjutnya yang ketiga, setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang mencukupkan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-159 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila engkau berazam, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha, doa dan tawakal ini adalah senjata kita untuk meraih keberhasilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan bagi kita. Fahu hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan bagi kita. Hasbiyallahu ni'mal wakil, maka kita cukupkan Allah Subhanahu wa taala penolong bagi kita, maka kita cukupkan Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil bagi kita. Kita terlalu berharap kepada makhluk, yang makhluk adalah hamba yang lemah. Kita terlalu berharap kepada yang lain itu tidak ada apa-apanya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, ya Qawiyyu, yang aziz, ya Hayyu ya Qayyum. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, Engkau lah yang maha tinggi, Engkau lah yang maha hidup, hanya kepada Engkau lah kami berserah diri dan minta pertolongan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini adalah ketika kita ingin berubah, ketika kita ingin menjadi lebih baik, kita harusnya dengan berusaha terlebih dahulu. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita bertawakal atas apa yang kita cita-citakan, atas apa yang kita doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang halal lagi baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk diri kita, keluarga kita dan teman-teman kita. Jangan lupa ya, doa tersebut jangan kita berdoa untuk diri kita sendiri, doakan teman-teman kita, doakan sahabat-sahabat kita, terutama doakan ayah bunda kita yang telah melahirkan kita, sebagaimana mereka merawat kita di waktu kecil kita. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua.
Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.